Bergkamp, lovely turn, and a superb goal! Leandro Trossard! Bayangkan Anda sedang berada di sebuah stadion megah yang hening, hanya suara angin malam yang terdengar menelusup di antara kursi-kursi kosong. Lampu-lampu menyala terang seakan memanggil dua pasukan besar untuk bertarung di sebuah panggung bersejarah. Inilah Emirates Stadium, tempat di mana mimpi sering terwujud, tetapi juga tempat di mana tekanan kadang menghancurkan segalanya. Dan tepat sebelum salah satu pertandingan paling panas di Inggris dimulai, badai besar datang menghantam kubu tuan rumah. Bukan badai hujan, bukan badai angin, tetapi badai yang jauh lebih berbahaya bagi sebuah tim sepak bola, badai cedera. Arsenal, yang biasa tampil dengan kepercayaan diri tinggi dan solid di setiap lini, tiba-tiba seperti kehilangan pijakan. Satu persatu pemain penting tumbang. Skuad yang biasanya penuh energi kini seperti dipaksa berlutut. Dan di tengah kekacauan itu, sebuah pertanyaan menggelayut di benak para pendukung, bisakah Arsenal bertahan? Bisakah mereka menghadapi Tottenham Hotspur dalam kondisi yang tidak diprediksi sama sekali? Atau apakah derby London Utara kali ini akan menjadi titik balik yang pahit bagi perjalanan mereka musim ini? Tak ada satupun penggemar Arsenal yang mempersiapkan diri untuk kabar buruk beruntun seperti ini. Media sosial dipenuhi tanya-tanya. Forum-forum supporter ramai membicarakan kemungkinan strategi darurat. Dan Mikel Arteta, sosok yang selama ini terlihat tenang dan penuh perhitungan, kini harus menghadapi situasi yang mungkin tidak pernah dibayangkannya. Dengan jadwal berat yang menanti, dengan rival bebuyutan yang sudah siap menyerang, dan dengan deretan pemain yang tak bisa tampil, Arsenal kini berada di ujung tanduk. Pertanyaan terbesar kini menggema, apakah Arsenal bisa bertahan? Ataukah badai cedera ini akan mengubah segalanya? Derby London Utara selalu menjadi salah satu laga yang paling ditunggu dalam kalender sepak bola Inggris. Atmosfernya berbeda, tensinya lebih tinggi, dan setiap pemain yang turun ke lapangan tahu bahwa pertandingan ini bukan sekadar soal 3 poin, tetapi soal kebanggaan, kehormatan, dan identitas. Membuat Mikel Arteta harus berjibaku dengan berbagai keterbatasan. Skuad yang biasanya penuh tenaga tiba-tiba terasa rapuh, dan kekhawatiran mulai menyelimuti para pendukung The Gunners yang berharap tim kesayangannya tampil maksimal. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk tidak memikirkan risiko yang harus dihadapi Arsenal. Setiap keputusan menjadi penting, setiap pemain yang tersedia menjadi sangat berharga. Setiap penggemar Arsenal pasti bertanya-tanya, bagaimana kondisi tim sesungguhnya jelang pertandingan besar ini? Apakah Arteta masih memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan dominasi mereka atas rival sekota? Ataukah Tottenham akan memanfaatkan celah ini untuk memberi pukulan telak bagi Arsenal? Semua keraguan ini muncul karena satu alasan besar, cedera yang menimpa para pemain penting Arsenal datang secara bertubi-tubi. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah Riccardo Calafiori. Pemain yang baru bergabung pada musim ini dan mulai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan justru harus mengalami masalah pada bagian pinggul saat menjalani latihan bersama timnas Italia. Cedera itu memaksanya absen dalam 2 laga internasional melawan Moldova dan Norwegia. Meski beberapa sumber optimis ia bisa pulih cepat, ketidakpastian tetap menghantui. Arsenal belum memberikan pernyataan resmi, dan bagi seorang manajer, ketidakjelasan seperti ini jauh lebih menegangkan dibanding kabar buruk. Tanpa Calafiori, Arteta akan kehilangan pemain yang tak hanya solid dalam bertahan tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam build-up permainan. Namun badai tidak berhenti di situ. Gabriel Magalhaes, yang selama ini menjadi benteng kokoh di jantung pertahanan, juga mengalami cedera. Dalam laga uji coba berhasil melawan Senegal, Gabriel terpaksa ditarik keluar setelah merasakan ketidaknyamanan pada pahanya. Setelah pemeriksaan, cedera tersebut ternyata cukup signifikan hingga menempatkannya dalam daftar pemain yang diragukan tampil. Hilangnya Gabriel membuat struktur pertahanan Arsenal bisa berubah drastis. Apalagi mengingat perannya bukan hanya sebagai bek, tetapi juga sebagai pemimpin di lini belakang yang memberikan ketenangan kepada rekan-rekannya. Jika situasi ini terjadi pada 1 atau 2 pemain,
mungkin Arteta masih bisa bereaksi dengan tenang. Namun faktanya, Arsenal sedang menghadapi tumpukan cedera di berbagai lini. Martin Odegaard, sang kapten, belum pulih sepenuhnya dan kondisinya masih dipantau ketat. Tanpa dirinya, kreativitas Arsenal di lini tengah berkurang secara signifikan. Playmaker seperti Odegaard bukan sekadar pemain yang memberikan umpan, tetapi pengatur ritme yang menentukan kapan tim harus menekan dan kapan harus menahan. Kehilangan sosok sebesar itu di laga seperti derby tentu menjadi pukulan besar. Selain Odegaard, Gabriel Martinelli juga berada dalam kondisi belum fit. Penyerang sayap yang biasanya menjadi ancaman utama dengan kecepatan dan agresivitasnya kini harus menepi lebih lama. Lalu ada Victor Gyökeres, yang sebenarnya disiapkan sebagai tambahan daya gedor di lini depan. Cedera yang dialaminya membuat opsi Arsenal di posisi penyerang semakin menipis. Noni Madueke dan Kai Havertz juga masuk daftar pemain yang diragukan tampil. Dengan begitu banyak pemain inti yang absen, Arteta seolah menghadapi teka-teki besar untuk menentukan siapa yang bisa diturunkan dan strategi apa yang paling aman untuk digunakan. Dalam kondisi ini, pertanyaan yang lebih besar mengemuka, bagaimana Arteta bisa mempertahankan gaya permainan Arsenal yang biasanya agresif, dominan, dan penuh intensitas. Tanpa beberapa pemain kunci, Arteta mungkin harus menyesuaikan strategi. Intensitas tinggi mungkin harus dikurangi untuk mencegah cedera tambahan. Beberapa pemain muda bisa mendapatkan kesempatan, tetapi risiko tetap ada. Tottenham adalah tim yang dikenal sangat memanfaatkan kesalahan lawan, dan dalam pertandingan seperti ini, satu kesalahan kecil bisa menjadi pembeda. Arsenal harus bermain sempurna, dan itu bukan tugas mudah ketika setengah skuad dalam kondisi tidak ideal. Yang membuat kondisi semakin rumit adalah jadwal padat yang menunggu Arsenal setelah derby. Mereka tidak punya waktu untuk bernapas panjang. Di depan mata sudah menanti duel berat melawan Bayern Munich di Liga Champions, sebuah pertandingan yang selalu membutuhkan kekuatan penuh. Setelah itu, mereka harus kembali ke Liga Inggris untuk menghadapi Chelsea yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dua pertandingan ini bukan hanya menuntut stamina, tetapi juga konsentrasi dan kesiapan mental yang tinggi. Jika badai cedera ini tidak segera mereda, Arsenal bisa mengalami penurunan performa yang signifikan dalam waktu singkat. Namun dalam dunia sepak bola, krisis bukan hanya tentang masalah, lebih sering, krisis adalah peluang. Peluang bagi pemain muda untuk membuktikan kualitas, peluang bagi pelatih untuk menunjukkan kemampuan adaptasi, dan peluang bagi tim untuk membuktikan mentalitas juara mereka. Arsenal berada di titik itu sekarang. Mereka berada dalam situasi sulit, tetapi bukan berarti mereka tidak mampu bangkit. Arteta telah membangun tim yang kuat secara mental dalam beberapa musim terakhir. Mereka telah berkali-kali menunjukkan bahwa mereka bisa bertahan dari tekanan, bahkan ketika seluruh dunia meragukan mereka. Pada akhirnya, derby melawan Tottenham akan menjadi ujian besar. Ujian untuk kekuatan mental, kedalaman skuad, dan kemampuan taktis Arteta dalam menghadapi krisis. Pertandingan ini akan menunjukkan apakah Arsenal hanyalah tim yang kuat ketika semua berjalan lancar, atau tim yang benar-benar memiliki karakter ketika badai datang menghantam. Para penggemar tentu berharap yang kedua, berharap bahwa pemain-pemain yang tersedia masih mampu menunjukkan kualitas terbaik mereka. Meski badai cedera sedang mengamuk, semangat Arsenal tak akan padam begitu saja. Terima kasih sudah menyimak pembahasan panjang ini. Jika Anda menikmati analisis mendalam seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita nantikan bagaimana Arsenal menghadapi badai besar ini dengan kepala tegak.